Mungkin mengejutkan saat mengetahui bahwa daya yang dikumpulkan dari jalur overhead berakhir di kabel grounding landasan lintas kereta listrik setelah mengalir melalui roda. Konversi daya 3 fasa, pengereman regeneratif, dan jalur overhead zigzag, hal ini membuat teknologi kereta listrik cukup unik. Mari kita pahami semua rahasia teknik di balik kereta listrik, mulai dari desain yang paling sederhana. Versi paling sederhana kereta listrik ditampilkan di sini. Di sini, kawat geser tunggal mengumpulkan tenaga listrik dari jalur overhead. Daya ini diumpankan ke motor induksi 1 fasa. Rotor motor induksi terhubung dengan roda. Untuk melengkapi sirkuitnya, terminal lain motor induksi di grounding. Sambungan grounding ini bisa dilakukan karena kabel pertama kali dihubungkan ke roda melalui gandar brush. Roda selalu bersentuhan dengan lintasan, dan lintasan di grounding seperti yang ditunjukkan. Anda bisa melihat bagaimana arus dari OHL mengalir ke tanah. Arus pertama melewati motor induksi, kemudian gandar brush, lalu roda, dan akhirnya ke lintasan dan tanah. Ketika arus lewat, rotor motor induksi berputar bersama dengan roda. Namun, roda yang berputar akan bergerak maju, yang berarti sirkuit grounding berikutnya harus tersedia pada jarak yang sangat pendek dari yang sebelumnya. Sekarang, mari kita lihat bagian detail gandar brush. Gandar brush terpasang ke roda yang berputar, dan arus ditransfer ke roda melalui brush karbon ini, yang terpasang di atas cakram yang tertempel pada poros roda. Sekali lagi, ini adalah versi paling sederhana dari kereta listrik. Sekarang, mari kita perbaiki desain ini dan buat kereta kita lebih fungsional. Tegangan yang digunakan pada jalur overhead adalah 25 kV, yang merupakan tegangan yang sangat besar. Motor membutuhkan voltase yang jauh lebih sedikit agar bisa bekerja. Karena alasan ini, kita perlu memasukkan ke trafo step down, yang mengubah tegangan ke level yang diinginkan. Catu daya dari jalur overhead awalnya melewati transformer primer, dan disinilah sirkuit selesai karena grounding. Arus akan diinduksi pada lilitan sekunder dan daya tegangan yang dikurangi diumpankan ke motor. Untuk traksi tinggi seperti kereta, motor haruslah mensuplai torsi tinggi. Selain itu, kurva torsi harus seragam, bahkan jika kecepatan motor bervariasi. Motor induksi 3 fasa adalah pilihan sempurna untuk mencapai persyaratan torsi yang tinggi dan seragam. Menarik kabel 3 fasa untuk memberi daya pada motor ini bukanlah ide yang bagus karena sangat tidak ekonomis. Oleh karena itu digunakan penyearah dan inverter untuk mengubah suplai atau fasa menjadi suplai 3 fasa.